kasih di dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah ke-6. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yunarvian Dwi Putranto PR. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan handphone. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, selamat pagi. Berkah dalam. Hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah pekan yang ke-6. Bacaan-bacaan yang akan kita dengar nanti sungguh-sungguh, terutama bacaan Injil, itu sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita akan peristiwa kenaikan Tuhan yang akan kita jalani besok hari Kamis. Dalam Injil yang akan kita dengar, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus akan naik ke surga, secara fisik beliau akan naik ke surga tidak lagi bersama-sama dengan para murid, namun Tuhan Yesus menjanjikan, meskipun saya tidak bersama-sama kalian lagi, saya akan mengutus Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu mendampingi para murid, termasuk hingga saat ini Roh Kuduslah juga yang menyatukan kita di tempat ini, yang mendampingi kita dalam usaha-usaha kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita hening sejenak, kita mohon belas kasih Tuhan supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kami memuji Diri-Kau.
Marilah berdoa. Ujub misa hari ini kita diajak untuk mengucap syukur atas ulang tahun ke-9 Gabriel Devon, juga ucapan syukur pemindahan makam Mbah dan Ibu yang berjalan dengan lancar. Kita juga doakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, Saudara Roy Wintoro 7 hari yang lalu, Yohanes Roni 1 tahun yang lalu, Bapak Paulus Rujimin 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudara kita ini dinaungi berkat Tuhan dan diperkenankan hidup bersama Allah dalam kedamaian surgawi. Kita syukuri pula rahmat kedamaian abadi yang boleh dialami oleh Bapak Frans Sukoco 4 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, Bapak Blasius Trimulyono 8 tahun yang lalu, Bapak Robertus Sutarmono 28 tahun yang lalu, Mbah Krescia WS, Ibu Kristina Rohkati. Semoga saudara-saudari kita ini bisa menjadi pendoa yang baik bagi kita, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebelum kembali kepadamu, Yesus Putramu yang telah bangkit menjanjikan roh penghibur untuk mendampingi para murid. Semoga Roh Kudus menerangi dan mengingatkan kami akan semua yang telah diajarkannya itu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus
dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur padamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur padamu. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur
terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa, sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama yang kita dengar dari kisah para rasul tadi itu bercerita tentang salah satu bagian dari sidang di Yerusalem. Kalau zaman sekarang itu istilahnya, kalau di dalam pelajaran saya kuliah teologi dulu, itu sering disebut dengan istilah konsili. Nah, konsili terakhir yang dilakukan oleh Gereja Katolik itu Konsili Vatikan Kedua tahun 1962 sampai 1966. Itu konsili terakhir yang lalu mengubah segala banyak hal terkait dengan hidup menggereja. Kalau Bapak Ibu yang lahir sebelum tahun-tahun itu mungkin masih mengalami misa romonya membelakangi umat, lalu menggunakan bahasa Latin misalnya. Nah, sejak Konsili Vatikan Kedua, misa kita sudah berhadapan-hadapan, sudah bisa pakai bahasa lokal juga. Nah, itu hasil dari Konsili Vatikan Kedua. Nah, yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini adalah konsili yang pertama, yaitu Konsili Yerusalem, di mana para tokoh gereja pada saat itu berkumpul dan membicarakan sebuah pokok iman. Nah, pokok yang dibicarakan pada Konsili Yerusalem saat itu adalah soal bagaimana orang bisa menjadi umat Allah, bagaimana orang bisa mengalami karya keselamatan Allah. Dan salah satu syarat yang disampaikan waktu itu dan tidak disetujui oleh kelompok lainnya, itu adalah soal sunat. Jadi kelompok pertama itu terdiri dari Petrus dan kawan-kawan, itu berkata bahwa kalau mau diselamatkan, kalau mau menjadi pengikut Kristus harus sunat. Nah, itu yang disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawan. Sementara Paulus dan Barnabas dan juga teman-temannya, kelompok yang kedua, itu mengatakan tidak begitu. Sunat itu adalah tradisi Yahudi, sementara sekarang gereja pengikut Kristus sudah mulai tersebar sampai keluar Yahudi yang tidak memiliki tradisi sunat. Jadi tidak harus orang menjadi pengikut Kristus itu harus sunat, tidak. Yang penting itu sudah dibaptis dan juga percaya bahwa Kristus adalah Sang Mesias yang menebus dosa-dosa manusia. Perkara kuwi meh disunat ketoke separo apa kabeh ya. Tidak pengaruh ya, tidak berpengaruh. Itu menurut kelompok yang kedua, Paulus dan kawan-kawan. Nah, saat ini kita menerima keputusan kelompok kedua, yaitu untuk menjadi umat Allah tidak harus sunat, yang penting baptis. Ya, tetapi saya menjalankan keputusan kelompok pertama karena saya ya sunat. Ya, jadi tetapi itu tidak wajib, sekali lagi ya, tidak wajib. Jadi karena mungkin tradisi saja di Jawa atau di Indonesia itu jari ini untuk kesehatan kudu diketok ya sudah, saya ikut saja. Waktu itu saya masih kecil, saya ngetok ya mbuh nganggo laser apa nganggo gunting apa randeng ya. Itu yang terjadi ya. Jadi dalam konsili yang pertama, Konsili Yerusalem, itu membicarakan soal itu. Nah, Paulus dan Barnabas, kelompok yang kedua ini, berjuang agar karya keselamatan itu tidak hanya dibatasi pada satu budaya tertentu. Sunat itu kan budaya Yahudi, sementara saat itu sudah banyak orang Kristen yang berasal dari Yunani, dari Korintus, dari berbagai macam bangsa yang tidak mengenal budaya itu. Jadi Paulus dan Barnabas menegaskan tidak bisa. Karya Allah tidak bisa dibatasi hanya pada satu budaya saja. Karya Allah itu sangat luas. Allah bisa berkarya dengan berbagai macam budaya. Ya, di Indonesia saja ada misa bahasa Jawa, ada misa bahasa Sunda, ada misa bahasa Inggris, ada misa bahasa Indonesia. Banyak sekali. Kita tidak bisa langsung begitu saja mengatakan misa sing bener ki menggo basa Jawa. Ya, tidak bisa. Nek misa rak nggo basa Latin berarti kuwi salah. Tidak seperti itu. Maka dari itu dulu yang pakai bahasa Latin sekarang sudah bisa dalam berbagai bahasa. Nah, saya harap kita pun demikian. Mari kita juga tidak membatasi karya Allah pada pandangan-pandangan yang justru akan mempersempit karya Allah. Kadang itu ada yang membatasi berkat Allah
itu berdasarkan pandangan pribadi atau kelompok. Misalnya, nek pengen dapat jodoh, berdoalah di Gua Maria Lawangsih. Kaya ini Gua Maria Lawangsih itu khusus untuk orang yang cari jodoh. Ya, ada loh pandangan seperti itu. Kalau mau sembuh dari sakit, berdoalah di Sendang Sono. Kalau kamu nganggur pengen dapat pekerjaan, berdoalah di Gua Maria Kerep. Seakan-akan nek aku butuh gawean, aku ra iso sembayang di Sendang Sono. Harus berdoanya di Kerep, padahal jauh. Ya toh? Nah, lalu pandangan seperti itu yang kadang mempersempit karya Allah. Terima komuni kalau tidak dari Romo, tapi rasanya ra mantep. Ya, rasanya ra mantep. Yang penting itu tubuh Kristusnya, bukan orang yang membaginya. Ya, mau diterimakan oleh prodiakon, suster, bruder, atau Romo, itu tidak ngaruh. Yang penting itu tubuh Kristusnya. Tetapi kadangkala ada pola pikir yang membatasi berkat tubuh Kristus itu hanya pada si pembaginya saja. Aku rasa seneng karo bapak kae, nek prodiakone kae aku wegah nampa komunis kok kono. Bukan seperti itu ya. Sing penting itu tubuh Kristusnya atau prodiakonnya? Tubuh Kristusnya. Tetapi kadangkala kita membatasi berkatnya itu hanya pada orang tertentu. Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat Tuhan itu sangat luas dan tidak terbatas. Memang ada pengalaman-pengalaman khusus yang dialami oleh orang-orang tertentu. Misalnya, saya setelah berdoa di Sendang Sono, saya sembuh. Yaitu pengalaman pribadi. Belum tentu itu menjadi satu-satunya berkat penyembuhan dari Allah. Tidak. Ya, jadi tidak seperti itu. Tidak bisa menjadi satu-satunya jalan berkat Tuhan. Malah ada yang berusaha menafsirkan kitab suci. Ada yang mengatakan, kalau tidak ada Yudas Iskariot, pasti tidak akan ada keselamatan. Yesus tidak dikhianati, Yesus tidak jadi disalib, berarti kalau tidak disalib, Yesus tidak jadi bangkit, akhirnya tidak jadi ada penebusan dan pengorbanan. Jadi perannya Yudas dalam karya keselamatan itu penting sekali. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak disalib. Saya ngomong sopo. Ya, tidak seperti itu. Ya, karya Allah tidak terbatas hanya segitu. Saya yakin kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, Allah punya cara lain untuk melakukan penebusan dan pengorbanan demi dosa-dosa kita. Saya yakin Allah pasti punya cara lain kalau tidak ada Yudas. Seringkali kita membatasi hal-hal seperti itu. Banyak dari kita mulai kehilangan kepercayaan pada Tuhan karena kebiasaan membatasi karya-karya Tuhan. Ada orang pengen sembuh dari sakit, lalu berdoa ke Sendang Sono, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh, masih saja sakit, lalu langsung berkesimpulan bahwa Allah tidak mengabulkan doanya, menyerah, tidak mau lagi berdoa di Gua Maria yang lain, atau di taman doa yang lain, atau di gereja atau di rumah tidak lagi mau berdoa. Atau misalnya lagi sakit pengen sembuh, ada pandangan nek pengen sembuh berdoalah di Sendang Sono. Lah aku wong Jakarta ya masalahnya. Omahku ning Jakarta ya. Misalnya ya, saya orang Jakarta, saya tidak punya biaya, saya tidak punya kendaraan, badan saya sakit, saya tidak bisa ke Sendang Sono, artinya saya tidak bisa berdoa. Akhirnya malah tidak berdoa. Jam 12 kita punya kebiasaan mendoakan malaikat Tuhan atau Ratu Surga. Karena suatu alasan terlewat 5 menit dari jam 12. Karena pahamnya sudah terpatri, kudu jam 12. Kalau sudah lebih akhirnya malah rasido sembahyang. Nah, seringkali kita membatasi berkat Allah hanya pada jam tertentu. Ya, saya kasih tahu, saya tinggal di PPSM ya. Saya misa pagi dengan beberapa romo di sana, itu doa Ratu Surga atau malaikat Tuhannya setelah misa. Kami misa pagi jam 6.15, selesai misa kurang lebih jam 6.45. Sesudah itu kami tutup misa itu dengan doa Angelus atau doa Ratu Surga. Apa kuwi sah apa ora? Ya ora urusan, sing penting aku sembahyang. Ya, jangan membatasi karya Allah hanya pada jam tertentu, hanya pada waktu-waktu tertentu, hanya pada tempat-tempat tertentu. Allah bisa berkarya dengan banyak hal. Allah bisa berkarya di berbagai banyak tempat. Betul. Kalau kita ke Sendang Sono suasananya lebih nyaman untuk berdoa, rasanya lebih teduh, lebih sejuk, lebih khusyuk, itu betul. Ya, karena itu memang tempat doa yang dibuat khusus untuk itu. Tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya sarana berkat Tuhan. Nek pandemi Sendang Sono ditutup pengen sembahyang ya wis to siono Gua Maria Gantang.
Bisa ono Gua Maria ngendi meneh dekat sini. Ya, Lawangsih di Nanggulan misalnya, atau Jatiningsih, Sriningsih dan seterusnya. Masih banyak tempat yang bisa kita gunakan sebagai sarana berdoa. Kelewat sak jam pengen doa kerahiman wis jam 4, tetapi daripada tidak berdoa ya wis lah berdoa meskipun sudah kelewat jamnya. Novena, waduh aku kelewat sudah novena ke-5, novena ke-6 lali. Ya, habis itu tidak dilanjutkan. Nah, ini berarti kita membatasi karya Allah hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Hari ini sederhana saja, saya ingin mengajak Anda semua, mari kita refleksikan pengalaman rohani kita, relasi kita dengan Tuhan. Allah itu luar biasa. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Roh Kudus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Allah dan Roh Kudus dan Kristus itu sungguh-sungguh bisa berkarya dengan berbagai macam cara. Bahkan bisa berkarya dengan perantaraan banyak orang. Mungkin tidak dari Romo saya mendapat penyembuhan, mungkin dari orang itu saya mendapatkan peneguhan. Mungkin tidak dari uskup saya diteguhkan, mungkin saya diteguhkan justru dari orang yang saya benci. Itu bisa seperti itu. Allah Roh Kudus itu luar biasanya seperti itu. Saya itu pernah nyasar di suatu tempat, ya, pernah nyasar waktu saya tugas di Paroki Wates. Saya pernah nyasar karena saya masih baru, pit-pitan lalu nyasar. Ya, saya tidak bisa keluar dari tempat itu kembali ke pastoran. Anda tahu yang menyelamatkan saya adalah seorang anak kecil kelas 2 SD. Ini jalannya ke sana loh. Dia bisa menunjukkan saya ke jalan pulang. Padahal aku berkuar-kuar mengatakan, saya akan menunjukkan kepada Anda semua jalan ke surga. Jalan balik pastoran weraiso. Ya. Nah, tetapi saya diselamatkan justru oleh seorang anak kecil kelas 2 SD waktu itu. Allah bisa berkarya dengan berbagai jenis orang. Maka kita jangan hanya membatasi, aku nek karo kae wegah. Bisa jadi kae kuwi sing jadi lantaran karya Allah bagi Anda. Ya, semoga kita sekali lagi tidak membatasi karya Allah hanya pada pandangan-pandangan sempit, tetapi percayalah Allah selalu bisa berkarya dengan berbagai macam cara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawat Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mohon kuasa Allah supaya kita semua menghasilkan buah, sehingga apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Bagi Sri Paus, para uskup, dan semua gembala gereja, semoga mereka sungguh mengandalkan Roh Kudus dalam menggembalakan umat, khususnya di saat harus mengambil keputusan yang penting. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan pemuka masyarakat, semoga mereka menghargai kebinekaan dan menjunjung tinggi hak serta harkat setiap warga negara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap kaum beriman Kristiani yang sedang menyiapkan kedatangan Roh Kudus, semoga mereka mengembangkan semangat kesatuan sejati antar umat Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang dirundung masalah karena pudarnya api kasih di antara para anggotanya, semoga kuasa kasih Allah mengobarkan kembali api kasih dalam keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun dalam perayaan Ekaristi ini,
Semoga roh Tuhan selalu menerangi pikiran dan menguatkan hati kita untuk menebarkan damai sejahtera dan bertindak arif bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkanlah roh kasih-Mu ke tengah kami, supaya semangat kasih semakin meraja di tengah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh matalah yang kudus. Allah yang Maha Kudus, sucikanlah diri kami dan semua tanda bakti yang kini tersaji. Satukanlah dengan kurban tunggal gerejamu, yakni Yesus Kristus sendiri, agar karenanya kami hidup dalam persekutuan sejati dan tetap setia kepada iman berkat karunia roh ilahi dan sanggup menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hatimu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa Paskah ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan.
Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan diri kepadamu, Dia bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan,
Kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
dari saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tidak membiarkan umat-Mu gelisah, saling berbantah dan terpecah belah. Semoga Roh Kudus yang Kau janjikan menyembuhkan segala luka karena perpecahan, sehingga seluruh umat-Mu hidup dalam damai, setia menuruti firman-Mu, dan berkobar dalam kasih kepadamu dan kepada sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja, Hari Minggu Paskah ke-6 tahun C, Minggu 22 Mei 2022, Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Kegiatan Paroki. Pelaksanaan rekoleksi calon komuni pertama dan orang tuanya akan dilaksanakan Minggu 29 Mei 2022 pukul 9.30 sampai dengan selesai di Aula Paroki. Pertemuan tim-tim pelayanan bidang liturgi paroki akan dilaksanakan Rabu 25 Mei 2022 pukul 18 di Aula Paroki. Segenap anggota timpel liturgi paroki dimohon hadir. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka, seperti misa mingguan pada Rabu 25 Mei pukul 16.30 dan Kamis 26 Mei pukul 8 dan pukul 16.30. Akan diselenggarakan Misa Novena Roh Kudus atau Pentakosta di gereja selama 9 hari berturut-turut, mulai Jumat 27 Mei sampai dengan Sabtu 4 Juni 2022. Dimohon kehadiran dan partisipasi umat. Info selengkapnya menyusul. Misa penutupan bulan Maria akan diselenggarakan secara offline atau tatap muka pada Selasa 31 Mei 2022 pukul 16.30. Akan dilaksanakan baptis bayi pada Juni 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat. Akan dilaksanakan kursus persiapan hidup berkeluarga. Formulir dapat diambil di sekretariat. Perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman kedua. Francesca Marisa Kurniawati dari lingkungan Gregorius Tambaan dengan Aloysius Dias Gatot Asmoro dari lingkungan Yakobus Quilet. Pengumuman ketiga. Michael Bayu Herdianto dari Paroki Santo Barnabas Jakarta dengan bibit Yuli Lestari dari HKBP Tanjung Priok. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Paroki. Lain-lain, telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Katolik Santo Vincentius Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat paroki. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian pengumuman gereja, terima kasih, berkah dalam. Marilah kita hening sejenak, persiapkan diri kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.